Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan akan menyimak materi kami pada hari ini. Dan Bu Ida sebagai dosen kami, dosen mata kuliah kalkulus yang akan juga memantau dan menilai presentasi kami hari ini. Presentasi seperti itu. Dan pertama-tama kita perkenalan dulu. Nama saya Raffi Mulyawan dan saya Adil Randoni dan teman saya Al-Farisi. Ya, saya Al-Farisi Seperti. Nah, kami dari kelompok 8 yang akan menjelaskan materi aplikasi turunan. Pertama dari pengertiannya dulu, turunan adalah konsep dalam kalkulus yang mengukur sensitivitas perubahan nilai koefisien terhadap perubahan pada variabelnya. Secara umum, turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Misalnya, turunan posisi terhadap waktu memberikan kecepatan benda bergerak. Turunan memiliki berbagai aplikasi dalam matematika, fisika, ekonomi, biologi, dan bidang lainnya, seperti menghitung kecepatan, biaya marginal, laju pertumbuhan populasi, dan lainnya. Nah, di sini ada aturan umum turunan. Yang pertama, turunan fungsi konstan. Jika x sama dengan k adalah konstanta, maka f aksen x sama dengan 0. Yang kedua, turunan fungsi identitas. Jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Yang ketiga, aturan pakai bila membuat positif, maka f aksen x sama dengan n kali xn min 1. Yang keempat, aturan kecepatan tersangka. Jika k adalah konstanta dan fx adalah fungsi yang dapat diturunkan, maka kf aksen x sama dengan k kali f aksen x. Lanjut, yang kelima, aturan jumlah. Jika ux dan vx adalah fungsi yang dapat diturunkan, maka u tambah v aksen x sama dengan u aksen x tambah v aksen x. Yang keenam, aturan selisih. Jika ux dan vx adalah fungsi yang dapat diturunkan, maka u min v aksen kali x sama dengan u aksen x min v aksen x. Dan yang ketujuh, aturan perkalian. Jika ux dan vx adalah fungsi yang dapat diturunkan, maka u dikali v aksen x sama dengan u aksen x vx tambah ux v aksen x. Dan yang terakhir 8, aturan pembagian. Jika ux dan vx adalah fungsi yang dapat diturunkan dan vx tidak sama dengan 0, maka u per v aksen x sama dengan u aksen x vx min ux v aksen x per v yang burung x pangkat 2. Turunan dasar trigonometri. Di sini ada fungsi dan turunan ada 6. Yang pertama, d per dx sin x, turunannya adalah cos x, dan fungsi cos x turunannya min sin x, dan tan x turunannya adalah sekan 2x pangkat 2x. Cos x turunannya min kosekan x kosekan pangkat 2x, dan sekan x turunannya sekan x tan x. Dan yang terakhir, kosekan x turunannya min kosekan x cot x. Dilanjut oleh Adi. Ya, jadi materi kami itu lebih berfokus pada pengaplikasian konsep turunan pada masalah sehari-hari. Contohnya di sini adalah kita punya masalah dalam bidang fisika, yaitu kasusnya itu kecepatan dan percepatan gerak benda. Jadi ada sebuah mobil bergerak sepanjang jalan dengan lintasan yang dapat dimodelkan menggunakan persamaan posisi terhadap waktu sebagai berikut. Jadi ini persamaannya, posisi dengan persamaan dengan t itu sama dengan 5t pangkat 3 dikurang 2t pangkat 2 ditambah 3t plus 4, di mana ST itu menyatakan posisi mobil dalam meter dan T adalah waktu dalam detik. Untuk menganalisis dinamika pergerakan mobil diperlukan perhitungan untuk kecepatan dan percepatannya. Jadi pertama kita punya persamaan posisi sebagai berikut, lalu kita harus menentukan persamaan kecepatan dan juga persamaan percepatan dari mobil tersebut gitu. Nah, permasalahannya di sini dia harus menentukan kecepatan mobil pada saat T itu sama dengan 2 detik.
Lalu ada percepatan mobil pada saat T itu sama dengan 2 detik. Jadi kecepatan itu turunannya adalah percepatan. Dengan menemukan kecepatan dan percepatan, kita dapat memahami bagaimana perubahan gerak mobil terjadi dalam sistem yang diberikan. Nah, di sini kita diketahui persamaan posisi terhadap waktunya. Yang tadi saya bilang, nah ST sama dengan 5T pangkat 3 dikurang 2T pangkat 2 ditambah 3T plus 4. Yang soal pertama itu kecepatan mobil saat T itu sama dengan 2 detik. Kecepatan adalah turunan pertama dari posisi. Seperti yang saya bilang tadi. Jadi V velocity kecepatan, T yaitu time waktu, sama dengan S aksen T yaitu D per dt 5T pangkat 3 min 2T pangkat 2 ditambah 3T plus 4. Hasilnya turunan dari persamaan ini itu adalah ini kecepatan velocity yaitu 15T pangkat 2 min 4T plus 3. Jadi 15T itu dapat dari 5 dikali 3 itu 15, terus pangkat N yaitu 3 dikurang 1 jadinya 2. Begitupun seterusnya. Lalu di sini disubstitusikan, jadi T-nya itu diganti, diubah jadi 2. Jadi di sini dimasukkan aja T-nya itu 2, 12 kali 2 pangkat 2 dikurang 4 kali 2 plus 3. Terus di sini jadinya 15 kali 4 dikurang 8 plus 3, hasilnya 60 dikurang 8 plus 3 yaitu 55 meter per second. Lalu di sini ada percepatan mobil saat T itu sama dengan 2 detik. Percepatan itu adalah turunan dari kecepatan. Jadi pertama kita punya posisi, turunan dari posisi adalah kecepatan, turunan dari kecepatan ini adalah percepatan. Di sini kita punya persamaannya, kita ambil dari sini yang saya bilang, jadi ini diturunkan lagi. Jadi 15T pangkat 2 min 4T plus 3 ini diturunin lagi jadi 30T minus 4. Tinggal disubstitusikan saja T itu sama dengan 2, T-nya itu sama dengan 2, terus 30 kali 2 dikurang 4, 50 dikurang 4 sama dengan 50 meter per second kuadrat. Jadi jawabannya itu nomor 1, kecepatan saat T 2 detik itu adalah 55 meter per second. Lalu percepatannya itu saat T itu sama dengan 2 detik itu sama dengan 56 meter per second kuadrat. Lanjut. Nah, di sini kita juga punya kasus di mana di sini pada bidang masalah ekonomi, yaitu maksimisasi keuntungan dan minimisasi biaya. Permasalahannya jadi ada sebuah perusahaan manufaktur, dia memproduksi barang dengan, jadi dia punya fungsi pembuatan barang. Jadi fungsi keuntungan maksud saya itu sebagai ini 2x pangkat 2 ditambah 40x dikurang 150. Dimana PX itu adalah keuntungan dalam rupiah, juta rupiah, dan X adalah jumlah barang yang diproduksi dalam unit. Pertanyaannya, berapa jumlah barang yang harus diproduksi agar keuntungan maksimal? Jadi kita bakal nyari keuntungan maksimalnya. Maksudnya kita nyari berapa jumlah barang nih biar keuntungan perusahaan ini bisa maksimal. Terus ada berapa keuntungan maksimal yang bisa diperoleh. Bisa dilanjut. Di sini kita punya solusinya. Jadi di sini kita kan tadi udah diketahui ya persamaannya min 2x pangkat 2 plus 40x dikurang 150. Gitu. Jumlah barang yang diproduksi biar keuntungannya maksimal itu kita bisa dicapai itu saat kita bisa dicapai pada titik stasioner yang diperoleh dengan mencari turunan pertama dari PX. Jadi PX ini bakal diturunin sekali dan menyamakannya dengan 0. P aksen X sama dengan 0. Jadi di sini persamaannya kita turunin jadi hasilnya segini, min 4x turunan dari ini ya, min 4x plus 40, karena 40x jadi 40 min 2x pangkat 2 itu di min 2 dikali 2 sama dengan min 4 sama dengan 0, karena tadi kita mau nyari titik kritis. Nah, tinggal kita
pindah ruas, jadi 4x itu sama dengan 40, x itu sama dengan 10. Jadi saya jelasin pakai spidol aja Bu, ditulis. Jadi jumlah barang yang harus diproduksi itu keuntungannya maksimalnya yang harus diproduksi biar keuntungannya maksimal itu ada 10 unit. Ini dapat dari mana? Jadi min 2x plus 40 x min 150 pada 2x. Nah, kita harus nyari P aksen x itu sama dengan 2 min 2 dikali 2 itu sama dengan min 4 x nya jadi kan ini dikurang 1 ya 2 nya, habis itu jadinya x aja karena pangkat 1 tidak boleh ditulis. Terus lalu 40x kita turunin itu sama dengan 40 karena di sini kan dia udah pangkat 1, 40 kali 1 sebenarnya 40. Nah di sini kan dikurang 1 jadi pangkatnya nanti jadi 0. Jadi 40 x itu jadi pangkat 0, berapapun yang di pangkat 0 hasilnya 1 itu jadi tidak akan berpengaruh, jadi hasilnya 40. Nah karena ini konstanta jadi tidak hasilnya 0 seperti yang tadi saya jelaskan dijelaskan tadi di awal. Ini adalah turunan pertamanya. Lalu kita untuk nyari titik kritisnya, jadi min 4x plus 40 itu sama dengan 0. Nah di sini min 4-nya kita tukar di sini jadi 40 sama dengan 4x. Tinggal kita bagi aja, jadi x-nya itu sama dengan 10 karena 4 bagi 4 itu 1 sama 10, jadi sisanya 10x itu sebenarnya 10 unit. Ini jumlah barang yang diproduksi agar keuntungannya itu bisa maksimal. Nah yang selanjutnya itu keuntungannya, fungsi keuntungannya berarti kita pakai persamaan yang di awal. Tapi x-nya itu kita ubah jadi 10 karena di sini kita udah dapat jumlah barangnya 10. Jadi min 2x jadi min 10 pangkat 2 plus 40 jadi di sini di sini hasilnya itu 200. Ini 10 kali 10 itu jadi hasilnya itu sama dengan 50. Jadi hasilnya 50 karena x ini jumlahnya dalam juta rupiah berarti 50 juta rupiah. Jadi keuntungan yang bisa didapat itu maksimalnya segini karena kita masukkan dari jumlah jumlah barang yang diproduksi biar keuntungannya maksimal. Nah ini jumlah barang yang bisa diproduksi biar maksimal. Lanjut. Dosen. Saya akan menjelaskan tentang analisis pertumbuhan populasi bakteri dalam wadah. Ini adalah soal sebuah populasi bakteri dalam sebuah wadah tumbuh sesuai dengan model eksponensial yang diberikan oleh persamaan berikut. NT sama dengan 500 Euler pangkat 0,2 T, di mana NT menyatakan jumlah bakteri setelah T jam untuk memahami dinamika pertumbuhan populasi ini. Kita akan menghitung laju pertumbuhan bakteri pada waktu tertentu serta jumlah bakteri setelah periode tertentu. Ada dua permasalahan di sini. Yang pertama kita harus menentukan laju pertumbuhan populasi bakteri pada saat T sama dengan 5 jam. Terusnya kita mempunyai persamaan N T sama dengan
500 dolar pangkat 0,2 T. Lalu kita turunin aja jadi N aksen T sama dengan J 500 dolar 0,2 T. Jadi turunannya adalah 500 dikali 0,2 Euler pangkat 0,2 T. Mungkin teman-teman nggak ngerti kenapa ini ada dikalikan 0,2 E. Karena kita pakai aturan rantai eksponensial. Jadi angka ini dikalikan ke depan, sedangkan yang belakang tidak dikurangi sama sekali. Lalu kita hasilkan sama dengan 100 E pangkat 0,2 T. Setelah itu tinggal kita substitusikan saja, T-nya itu sama dengan 5. Langsung N X aksen 100 dolar pangkat 0,2. Lalu 0,2 kali 5 sama dengan 100 dolar pangkat 1. Oh ya teman-teman, kenapa di sini ada 2, ini 2,718 ya, karena Euler angka ini adalah angka tetap seperti kayak V, betul. Oke, tinggal kalikan saja 100 dikali 2,718 sama dengan 271,8 bakteri per jam. Oke, selanjutnya kita akan menentukan jumlah bakteri setelah T sama dengan 10 jam. Ya, karena kita hanya menentukan jumlah bakteri, jadi kita nggak perlu pakai turunan ini. Kita langsung saja pakai yang 500. Ini kali ya. Jadi T sama dengan 10 jam. Langsung kita masukkan saja N T 10 jam 10 500 Euler pangkat 0,2 T sama dengan pangkat 10. Jadi hasilnya 500 Euler pangkat 2 karena 0,2 dikali 10 sama dengan 2. Jadi 500 dikali 7,389. Kenapa hasilnya ini? Karena tinggal ini dikalikan pangkat 2 ini, jadi kayak 2,78 dikali 2 sama dengan 3.694,5 bakteri. Jadi jawabannya laju pertumbuhan saat T sama dengan 5 jam adalah 271,8 bakteri per jam. Sedangkan untuk jumlah bakteri setelah T sama dengan 10 jam 3.694,5 bakteri. Oke, selanjutnya kita akan mengoptimasi desain tangki silinder. Ini boleh dihapus? Boleh. Ini ada permasalahan, sebuah insinyur merancang sebuah tangki berbentuk silinder dengan volume tetap sebesar 1000 meter kubik. Total luas permukaan tangki termasuk tutup dan alas diberikan oleh persamaan berikut. AR sama dengan 2 PR kuadrat ditambah 2000 per R, di mana R adalah jari-jari tangki dalam meter. Untuk menentukan desain tangki yang paling efisien, kita perlu mencari jari-jari yang meminimalkan luas permukaan. Kita ada dua permasalahan di sini. Yang satu, kita harus menentukan nilai R yang meminimalkan luas permukaan tangki. Yang kedua adalah kita harus menghitung luas permukaan minimum tangki.
Dengan menemukan nilai optimal dari R, kita dapat memperoleh presentasi yang paling hemat material. Kita di sini ada solusinya. Kita memiliki fungsi luas permukaannya adalah A R sama dengan 2 pi R kuadrat tambah 2000 per R. Turunannya adalah A aksen R sama dengan D per DR 2 pi R kuadrat tambah 2000 per R. Jadi hasil turunannya adalah 4 pi R dikurang 2000 per R kuadrat. Mungkin teman-teman nanti bakal nanya kenapa ini hasilnya min 2000 per R2 kuadrat. Sebelumnya kan ditambah 2000 per R. Jadi kita hari ini kita balikkan dulu ke angkanya kayak adalah 2000 R min 1. Jadi turunannya dari ini adalah 2000 R karena ini dikalikan dengan ini jadi min R, terus ini dikurang 1 jadi 2000 min R pangkat 2. Min R nya ini kita taruh di sini, sedangkan R pangkat min 2 nya ini kita taruhkan di pernya. Jadi hasilnya adalah 2000 min 2000 per R pangkat 2. Lalu kita harus mencari turunan pertama dengan 0 mencari titik kritis. Jadi kita langsung saja 4 pi R sama dengan 2000 per R kuadrat. Terus lalu 4 pi R pangkat 3 2000. Kenapa R pangkat 3? Karena ini istilahnya pindah tempat lalu dijumlahkan dengan yang R pangkat 1 ini. Jadi hasilnya R pangkat 3. Terus setelah itu 4 pi nya ini kita pindahkan ke kanan jadi 2000 per 4 pi. R nya adalah 2000 per 4 pi. Setelah itu 2000 ini kita bagikan dengan 4. Jadi hasilnya adalah R pangkat 3 500 per pi. Setelah itu pangkat 3 nya ini kita pindahkan lagi teman-teman ke kanan. Jadi kalau pindahkan itu berarti kan dari pangkat 3 menjadi akar. Jadi hasilnya adalah belum masuk akar 500 per pi. Ini belum selesai teman-teman, kita harus mencarikan pi. Kalau di sini kita makanya pi nya itu 3,1416. Jadi di sini aja ya. Enggak kelihatan. Iya, kan itu kan badan. Di sini. Iya. Di R sama dengan akar 3 500 per, karena kita tadi pakai 3,1416 sama dengan R per 3 159,15 sama dengan R 5,42 meter. Kalau kita yang mendekati. Oke, setelah itu kita harus mencari luas permukaan minimum. Dan dia luas permukaan minimum. Kita ketik sub. Nah, yang B di sini ada. Coba kelihatan. B. Jadi karena R-nya kita udah tahu, R-nya adalah 5,42. Jadi tinggal kita masukin aja A 5,42 sama dengan 2 V 5,42
pangkat 2 ditambah 2000 per 5,42 sama dengan 2pi. Ini tinggal kita kalikan aja, 29 hasilnya 0,38 ditambah 2000 per 5,42 sama dengan 184,74 pi, karena ini dikalikan aja ke dalam sini seperti ini, terus ditambah 368,96. Jadi hasilnya adalah mendekati 948,27 meter persegi. Jadi jari-jari yang meminimalkan luas permukaannya adalah ini 5,42 meter, sedangkan luas permukaan minimumnya adalah 948,27 meter persegi. Baik teman-teman, itu adalah pemaparan materi dari kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan dapat dipahami oleh teman-teman. Tapi belum selesai, kita akan masuki diskusi. Jadi buat yang mau nanya silakan Sesi Tanya jawab. ya, tanya jawab. Teman-teman yang ingin ada ditanyakan silakan tanya biar sama-sama paham. Yang mau nanya? Mau nanya? Mau dapat? Ayo yang mau nanya? Ada masalah ekonomi. Nah, di situ disebutkan ada yang menyamakan dengan nol atau titik kritis. Nah, di dunia nyata tuh visualisasinya kayak suatu benda itu diam atau orangnya yang diam atau kayak gimana? Karena kan itu nol ya, artinya berarti dia nggak bergerak ya. Kita nggak bergerak, cuma nggak tervisualisasikan dengan jelas aja. Kalau misalkan dia nilainya maksimum kan dia akan ke atas, minimum dia ke bawah. Kalau itu kayak gimana? Oke. Baik, terima kasih. Kita simpan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Zahra Maria Putri. Dari tes di situ ada optimasi desain tangki ya. Mau nanya apa akibatnya jika tidak menggunakan prinsip turunan dalam merancang tangki dengan efisien maksimum? Itu aja sih. Makasih. Apa akibatnya? Terima kasih Zahra ya pertanyaannya. Akibatnya jika tidak menggunakan prinsip turunan dalam merancang tangki dengan efisien maksimum. Efisien maksimum. Oke. Oke, baik teman-teman, satu lagi boleh? Ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau ditanya? Satu lagi. Oh iya. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Satu lagi boleh? Ya, boleh silakan. Pertanyaan. Saya Tika Firsuka dari kelompok 13 ingin bertanya di slide slide 7 Berapa? slide 7 kan itu ada yang percepatan adalah turunan kedua dari posisi. Nah, saya mau nanya kalau turunan kedua itu dipakainya pas lagi kondisi apa aja turunan kedua itu? Di bagian B-nya ya? Turunan kedua maksudnya. Jadi pertanyaannya itu turunan kedua itu dipakai untuk kasus apa aja Iya, gitu? iya. Terima kasih jawaban apa pertanyaannya? Saya menjawab pertanyaan Zahra Auli kita tentang apa akibatnya jika tidak menggunakan prinsip turunan dalam efisiensi maksimum. Jika tidak menggunakan prinsip turunan dalam merancang tangki, maka desain yang dihasilkan bisa tidak efisien, menggunakan lebih banyak material dan mengakibatkan biaya produksi. Sedangkan kita di sini untuk mencari meminimalkan
meminimalkan desain tangkinya itu. Jadi turunan membantu menemukan ukuran optimal agar luas permukaan minimum dengan volume tertentu. Jadi kita mencarinya itu minimum ya, bukan maksimal. Jadi nggak sesuai dengan apa yang ada di sini. Jadi kita tidak bisa menggunakan prinsip merancang tangki tersebut dengan nilai maksimum. Gimana? Aul? Ya. Oke, Alfa. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ini difoto teman-teman? Udah kan? Tolong suaranya teman-teman. Oke, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Safa ya. Yang kenapa tadi kalau barang yang pertamanya itu 0 visualisasikan apa itu? Visualisasikan Mulai dari 0. Oke. Kenapa dibikin 0? Visualisasinya gimana? Kenapa dibikin 0? Jadi di saat 0 itu sesuatu itu akan gimana gitu. Oke. Nah, kalau suatu turunan hasilnya 0, itu artinya laju perubahan fungsi di titik itu sama dengan 0. Nah, jadi kayak gampang itu kita lagi ngomongin kemiringan garis di titik tertentu. Nah, kalau kemiringannya 0, nah berarti kan barangnya lagi nggak berubah di titik itu. Kalau barang yang gerak, dia lagi nggak nambah atau ngurang kecepatannya. Ngerti nggak? Jadi gampangnya gini, kalau kita lagi naik roller coaster nih, ya kan? Ini roller coasternya nih, nah kalau dia pas dia lagi di sini, ini dia diam naik sini, nah ini 0. Atau Ini di titik maksimum. iya di titik maksimum, dia berhenti bentar, nanti gerak lagi turun lagi. Gitu. Atau Kalau di grafik bentuknya gimana? kalau di grafik terus Oh, jadi saat ini bukan? Oh, berarti gambarnya kayak gitu. Iya. Kalau itu gambar di situ. Nol di sini. Oh, berarti ketika 0 dia berarti dia dari situ. Udah kasih sama. Baik, saya Ade Antoni ingin menjawab pertanyaan dari Kesha. Pertanyaannya itu turunan kedua itu bisa diaplikasikan ke apa aja gitu ya. Jadi sebenarnya turunan kedua itu bisa diaplikasikan ke beberapa kasus ya. Misalnya kayak tadi laju pertumbuhan bakteri. Pertama kan dia laju. Boleh. Ini gua hapusin aja sih. Orangnya di sini. Ini udah di foto teman-teman? Udah aman? Terima kasih. Jadi misalnya
kita kan punya kecepatan laju bakteri. Jadi itu turunan pertama dari jumlah bakteri itu sendiri. Jadi misalnya ada pertama, jadi bakteri, ya kan, dia punya kecepatan berapa, ya kan, berapa cepat dia bertumbuh. Nah itu jadi turunan keduanya. Jadi makin lama dia bertumbuh kan pasti ada percepatannya juga. Nah itu salah satunya juga, dia bisa diaplikasikan ke situ. Jadi ibaratnya pertama dia stay tetap statis, terus kedua dia bergerak kecepatan, terus turunan ketiga itu dia percepatan dari kecepatan. Jadi turunan dari kecepatan itu sendiri. Gitu. Udah paham? Ya, terima kasih. Oke, dari 3 pertanyaan tadi udah terjawab semua. Sekarang kita akan masuki sesi kritik dan saran. Silakan kita open. Ya, silakan Iya, kita Bu. open Salam. untuk Iya, iya. orang. Silakan Pas satu aja. Satu aja. Putri, mungkin sedikit saran tapi nanti untuk PPT-nya tuh udah bagus banget karena PPT-nya tuh warnanya gelap gitu, jadi font tulisannya tuh nyala banget gitu loh. Buat dibaca juga oke banget walaupun isinya lumayan kompleks gitu ya, tapi karena font sama backgroundnya mendukung jadi oke banget PPT-nya. Mungkin saran aja isinya tuh kurang di penjelasan apa sih titik maksimum, titik stasioner atau titik kritisnya. Jadi kayak pas kalian ngejelasin soal, kayak kita tiba-tiba disuruh alias kita tiba-tiba dikasih tahu kalau misalkan ini nih kita langsung nyari nilai maksimum, minimum, atau kayak ini nih kita harus nentuin titik stasioner. Nah sedangkan di penjelasan pun belum ada, jadi mungkin kurang itu aja sih. Terima kasih. Terbatas waktu ya, jadi sarannya cuma satu aja. ya. Oke, terima kasih atas sarannya. Ya. Sekian dari bapak kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi